keteguhan dan karomah Syekh Jangkung. Bagi sebagian warga Pati, Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Jangkung atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda. Menurut Babat Pati, Saridin adalah anak angkat Ki Ageng Kingiran yang ditemukan di pinggir sungai. Lalu oleh Ki Ageng Kingiran, bayi tersebut diambil dan diberi nama Saridin. Selama ini, Ki Ageng Kingiran memang mendambakan anak lelaki walaupun telah memiliki putri yang bernama Sumiem. Setelah dewasa, Sumiem diperistrikan oleh seorang laki-laki bernama Branjung, sedangkan Saridin dikawinkan dengan gadis bernama Sumirah. Dalam satu versi dikisahkan, jika Saridin muda pernah berguru ke Sunan Kalijaga sehingga dia ini memiliki ilmu kesaktian yang cukup lumayan. Seiring perjalanan waktu, Ki Ageng Kingiran, orang tua angkat Saridin yang sudah tua, berpesan jika dia meninggal, maka pohon durian miliknya akan diwariskan kepada Saridin dan Branjung, suami dari Sumiem. Ki Ageng Kingiran berpesan jika siang durian tersebut merupakan bagiannya Branjung, sedangkan kalau malam bagiannya Saridin. Bila ada yang jatuh siang menjadi rezeki Branjung, sedangkan kalau jatuh malam maka rezekinya Saridin. Ternyata durian tadi kalau siang tidak ada yang jatuh, sedangkan kalau malam banyak yang jatuh. Branjung mulai merasa iri hatinya dan timbul dalam pikirannya ingin menyamar menjadi harimau untuk menakut-nakuti Saridin. Setelah berubah dirinya menjadi harimau, maka segera memanjat pohon durian. Saridin tahu kalau ada harimau di pohon durian, segera ditombaknya dan kena langsung mati. Setelah harimau mati, berubah lagi menjadi manusia. Oleh petinggi Pati, Saridin didakwa telah melakukan pembunuhan sehingga harus dijatuhi hukuman. Kemudian Saridin dipenjara oleh penguasa Pati. Sebelum dipenjara, Saridin bertanya, apakah boleh pulang jika kangen anak dan istrinya? Petugas menjawab, boleh asal bisa. Dan terbukti beberapa kali Saridin bisa pulang, keluar dari penjara di malam hari dan kembali lagi esok harinya. Hal ini tentunya membuat penguasa Pati jengkel. Lalu Saridin dikenai hukuman gantung. Tapi saat digantung, para petugas tidak mampu menarik talinya karena terlalu berat. Saridin menawarkan ikut membantu. Dijawab oleh Adipati, boleh asal bisa. Dan karena izin itu, Saridin lepas dari talinya lalu ikut menarik tali gantungan. Adipati semakin murka dan menyuruh membunuh Saridin saat itu juga. Lalu Saridin memutuskan melarikan diri dan berguru pada Sunan Kudus. Di sini Saridin tidak berhenti menunjukkan kesaktiannya, malah semakin menonjol. Saat disuruh bersahadat oleh Sunan Kudus, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwwata wala quwwata illa billah. Abadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta ziarah, para pecinta masjid, dan para pecinta air tentunya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, sore ini, Mas Erik berada di kawasan makam dari Syekh Jangkung ataupun Saridin yang ada di wilayah Pati. Karena ini musimnya adalah musim suro, jadi para peziarah ini
Saat disuruh bersahadat oleh Sunan Kudus, memandang remeh pada Saridin. Apa mungkin dia bisa mengucapkan dengan benar? Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan semua orang. Saridin justru lari memanjat pohon kelapa yang sangat tinggi dan tanpa ragu terjun dari atasnya. Sampai di tanah, dia tidak apa-apa. Semua pada heran pada apa yang terjadi. Sunan Kudus menjelaskan bahwa Saridin bukan cuma mengucapkan syahadat, tetapi seluruh dirinya bersyahadat, menyerahkan seluruh keselamatan dirinya pada kekuasaan tertinggi. Kalau sekedar mengucapkan kalimat syahadat, anak kecil juga bisa. Namun Saridin masih tetap dilecehkan oleh para santri. Saat ada kegiatan mengisi bak air untuk wudhu, Saridin bukannya diberi ember, malah diberi keranjang. Tapi dengan keranjang itu pula, Saridin bisa mengisi penuh bak air. Saat Saridin mengatakan bahwa semua air ada ikannya, tidak ada yang percaya. Akhirnya dibuktikan, mulai dari comberan, air kendi, sampai air kelapa. Ketika semua ditunjukkan di depan Saridin, semuanya ada ikannya. Karena Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan, sehingga dia akhirnya diusir Sunan Kudus, harus keluar dari tanah Kudus. Singkat cerita, Saridin lalu bertemu dengan Sunan Kalijaga, gurunya terdahulu. Oke. Ibu izin Mas, jadi kita akan masuk, kita akan syuting, kita akan rekam sampai ke makamnya. Silahkan. Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera yang belum masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut. Dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Dia mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini yang paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau bisa menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin. Dapat di belakangnya Mas ini dalam makanya Syekh yang akan diajar pasti. Jadi untuk para dulur-dulur, para pecinta masjid, para pecinta arsitektur, jangan lupa jangan kalau ke Sierra, kalau di Jawa Tengah mampir makamnya Syekh Jampung yang ada di Tayang. Baik suara sudah di tempatnya suro. Jadi saya sudah di para peziarah ini luar biasa. Jadi mulai dari pribadi, mobil pribadi, helm sampai bis, ini luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya dari masa di sini ya. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk, bergetar dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu, raja takluk di hadapan Saridin. Saridin menyarankannya untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, karena Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian, raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam, beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram. Kehebatan Syekh Jangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung
sedang bingung karena warga di Alas Roban mengadu karena saat ini banyak warga yang menderita karena Ki Jati, penguasa Alas Roban, sangat kejam dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu. Ki Jati adalah orang yang sangat sakti yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas. Tidak itu saja, Ki Jati yang menganut aliran sesat selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban untuk dijadikan tumbal agar dia tetap digdaya dengan ilmu hitamnya. Sultan Agung lalu minta tolong kepada Syekh Jangkung untuk menumpasnya. Syekh Jangkung lalu mendatangi Ki Jati. Terjadilah pertarungan hebat antara Syekh Jangkung dengan Ki Jati. Ki Jati kalah dan Syekh Jangkung minta agar Ki Jati berjanji akan meninggalkan Alas Roban. Namun Ki Jati masih menyimpan dendam pada Syekh Jangkung. Atas jasanya menumpas penguasa Alas Roban, Syekh Jangkung mendapat hadiah dari penguasa Mataram, Sultan Agung, untuk mempersunting kakak perempuannya, Retno Jinoli. Saat Syekh Jangkung berbahagia akan melaksanakan pernikahannya, Ki Jati yang masih dendam raganya masuk ke dalam Retno Jinoli. Syekh Jangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alas Roban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli. Dengan sungguh-sungguh, Syekh Jangkung meruqyah calon istrinya. Istri Syekh Jangkung sembuh dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Jinoli keluar. Syekh Jangkung marah hingga akhirnya dapat membunuh Ki Jati, dan wanita terah keraton Mataram itu lalu menjadi istri Syah Syekh Jangkung dan diboyong ke Miyono. Ketika usia Syekh Jangkung mendekati senja, dia memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah setelah selesai rekam maserik dari depan sampai ke makam, sangat luar biasa pengunjungnya. Siapa sih yang nggak kenal dengan sebutan nama Syekh Jangkung ataupun Saridin? Ya, di sini tempatnya. Untuk para pecinta maserik jangan lupa kalau kesini siaran. Jadi usahakan kalau ke Wali Jawa Tengah mampir di makamnya Syekh Jangkung ataupun Saridin yang ada di Kayan Pati ini. Oke, nah, mudah-mudahan bermanfaat. Konten Maserik, YouTuber Maserik, mohon bantuannya like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Maserik, yaitu di channel YouTube MTutor Mas Erik. Oke, terima kasih. Berarti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan mencari perkampungan, sampailah di desa Lose. Di sini dia bertemu dengan 7 orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah. Dari sinilah Syekh Jangkung ingin membuktikan kebaikan perilaku ketujuh orang tersebut. Lantas, dia mengalihkan perhatian mereka dengan bertanya, apakah ada warga sekitar yang akan menjual kerbau? Maksudnya Syekh Jangkung, jika ada, maka dia akan membeli 2 ekor dengan alasan untuk keperluan membajak sawah. Ketujuh orang melihat pakaian Syekh Jangkung yang compang-camping, tidak mengindahkan pertanyaan tersebut, malah menghinanya dengan jawabannya yang menyakitkan. Mereka mengatakan di desanya tidak akan ada orang yang menjual kerbau padanya. Namun, bila mau, dia akan diberi kerbau yang sudah mati. Di luar perkiraan ketujuh orang itu, Syekh Jangkung menerima tawaran mereka. Lalu berangkatlah mereka bersama menuju tempat kerbau mati. Syekh Jangkung lantas menatap seonggok kerbau yang sudah tidak bergerak itu. Badannya sangat besar dengan tanduk yang sudah melengkung. Melihat kerbau itu, Syekh Jangkung lantas sholat dan meminta kepada Allah agar kerbau itu dihidupkan kembali. "Sekarang bangunlah," ujar Syekh Jangkung sambil mengelus-ngelus tanduk kerbau itu. Aneh bin ajaib, tiba-tiba kerbau itu mengibaskan ekornya, menandakan dia hidup kembali.
Tahu kejadian ajaib itu serta merta ketujuh orang yang semula meremehkan diri Syekh Jangkung langsung bersujud untuk menyampaikan permintaan maafnya. Sejak itu, Syekh Jangkung membuka perkampungan di tempat ketujuh orang tersebut yang lantas dikenal dengan nama Desa Landoh, Kecamatan Kayen Pati. Sebelum meninggal dunia, Syekh Jangkung berpesan agar kelak kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada seluruh penduduk. Tapi ketika dia meninggal dunia, kerbau itu menghilang dan baru muncul pada hari ke-40. Oleh anaknya, kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada penduduk Landoh. Sementara itu, kulitnya atau lulang disimpan dengan rapi. Suatu ketika, ada seorang pedagang yang kehilangan sabuk pengikat barang dagangan. Dia mengadu kepada Tirto Kusumo, anak Syekh Jangkung, yang akhirnya memberikan tulang kerbau peninggalan ayahnya. Namun, di pinggir kampung, sapi yang mengenakan tulang kerbau itu mengamuk. Tidak seorang pun yang berhasil membunuhnya. Anehnya, sapi itu tiba-tiba menjadi kebal terhadap senjata. Ketika sapi itu kelelahan, Tirto Kusumo mengambil tulang kerbau itu dan sapi itu pun dengan mudah bisa dibunuh dengan tombak. Tapi kejadian tersebut akhirnya masyarakat yakin jika tulang kebo Landoh adalah jimat sakti untuk kekebalan. Tirto Kusumo kemudian membagikan lulang-lulang itu dalam ukuran kecil kepada penduduk desa Landoh termasuk Sultan Agung. Thanks for watching. Salam religi Mas Erik. Semoga bermanfaat. Ojo bosen ojo kapok loh.